Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang gerak melingkar tak beraturan. Pada video sebelumnya, sudah dibahas tentang gerak melingkar beraturan, yakni gerak melingkar yang kelajuannya konstan. Kita ingat bahwa pada gerak melingkar, meskipun kelajuannya konstan, kecepatannya setiap saat itu selalu menyinggung lintasan lingkarannya, sehingga arahnya jelas berubah, dan karena perubahan itulah maka berarti dia punya percepatan. Percepatannya disebut dengan percepatan sentripetal. Arahnya tegak lurus dengan kecepatannya dan menuju ke pusat lingkaran. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya partikel bergerak dalam lintasan melingkar, tapi geraknya selain punya percepatan sentripetal, dia juga punya percepatan dalam arah tangensial. Seperti misalnya kasus pada balapan motor misalnya ya. Kalau kalian suka menonton MotoGP misalnya ya, bagaimana pembalap bisa menyalip pembalap yang lain biasanya di tikungan ya, di tikungan. Dan itu berarti pada saat dia bergerak dalam tikungan, selain dia punya percepatan sentripetal akibat lintasnya yang melingkar ya, menikung ya, dia juga mempunyai percepatan untuk mengejar, mendahului pembalap yang lain ya. Jadi ada dua komponen kecepatan di situ. Nah, di sini kalau saya ilustrasikan ya, ini misalkan ini yang putus-putusnya adalah lintasannya, jadi menikung di sini kemudian belok ke sini. Nah, pada saat dia bergerak membelok, kemudian dia punya percepatan ya, yang sudah pasti dia akan punya percepatan dalam arah menuju ke pusat yang kita akan sebut dengan percepatan sentripetal. Jadi dia punya arah ya percepatan ke sini ya. Nah, kemudian dia juga punya percepatan dalam arah tangensial yang tegak lurus terhadap lintasan ini ya. Jadi dia akan punya dua komponen percepatan ya. Ini percepatan menuju ke pusat, kita sebut percepatan sentripetal kan ya. Dan ini adalah percepatan tangensial atau percepatan singgung istilah lainnya ya. Percepatan singgung. Dengan demikian, nah, berarti di titik ini dia akan punya resultan percepatan ya. Di resultan dari kedua ini ya. Jadi kita akan dapatkan arah resultannya ke sini ya. Inilah percepatan totalnya ya. Ini adalah percepatan total. Demikian pula nanti di sini dia akan punya percepatan yang menyinggung lintasannya, juga punya percepatan yang menuju ke pusat. Ini adalah A tangensial dan ini adalah A sentripetal. Ya. Nah, terus saya sini A tangensialnya sendiri ya akibat perubahan kecepatan tangensial, jadi delta V per delta T rata-ratanya atau dV/dt ya. Kalau dalam ungkapan rata-rata seperti ini ya. Atau kalau dalam ungkapan sesat itu adalah dV/dt. Kemudian ya, percepatan sentripetalnya kan kita sudah tahu ini adalah V kuadrat dibagi dengan
R ya. R-nya adalah jari-jari dari tikungannya ini ya. Kemudian percepatan totalnya tinggal resultan dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Jadi A totalnya adalah akar ya dari A sentripetal kuadrat ditambah dengan A tangensial kuadrat. Itu kalau besarnya ya. Oke, sebagai contoh misalnya sebuah mobil balap ya, mobil balap. Start dari keadaan diam ya. Dalam pit area. Dan dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 10 sekon ya. Dalam waktu 10 sekon. Bergerak dalam trek melingkar dengan jari-jari (100 meter ya. Anggap percepatan tangensialnya konstan ya. Tentukan percepatan mobil saat kelajuannya 20 meter per sekon. Oke ya, ini contoh. Baik, jadi kita sudah dapatkan informasinya. Pertama ada perubahan kecepatan dari start dari keadaan diam, berarti dari 0 menjadi 30 dalam waktu 10 sekon. Ya. Kemudian jari-jarinya 100 meter. Lalu kecepatan kelajuan saat itu 20 meter per sekon. Baik, jadi pertama kita dapatkan dulu percepatan tangensialnya ya. Di percepatan tangensial itu tinggal perubahan kecepatan tiap satuan waktu kan ya. Akhirnya menjadi 30, perubahannya kan 30 dikurangi awalnya diam 0 dibagi dengan terjadi dalam waktu 10 sekon. Berarti ini adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita
dapatkan percepatan sentripetanya V kuadrat per R. Dan ini terjadi pada saat kelajuannya 20 kan ya. Berarti 20 kuadrat dibagi R-nya adalah 100. Ya, 100. Berarti 400 dibagi 100, 4 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian kita akan dapatkan percepatan totalnya besarnya ya. Atau A ya, cukup pakai A saja simbolnya. Yakni akar dari A sentripetal kuadrat ditambah dengan A tangensial kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, ini contoh bahwa pada gerak melingkar tidak beratur, artinya dia punya, selain punya percepatan sentripetal, juga dia punya percepatan tangensial yang menyinggung ya, dari lintasannya. Percepatan totalnya tinggal resultan dari keduanya. Baik, kira cukup satu contoh saja ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.